Saya minta Ustadz Ferry menerangkan bagaimana sih pandangan Islam atau yang secara Islam itu pandangannya tentang negeri Israel, Yahudi itu gimana sih dari Al-Quran atau dari Islam? Di dalam surat Al-Baqarah bukan hanya dalam surat Al-Baqarah, tapi di dalam keseluruhan Al-Quran. Menariknya adalah ada banyak sekali seruan-seruan kepada orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, banyak sekali. Artinya merupakan sebuah hal yang wajar ketika orang-orang Muslim bersentuhan dengan orang-orang Bani Israel pada saat itu. Kenapa? Karena secara logika kalau kita mau promosiin misalnya iPhone atau kita mau promosiin Samsung, ya kita pasti promosiin pada bayarnya dulu. Yang pertama sudah pakai iPhone dan sudah pakai Samsung. Ini ada update terbaru nih kan itu kan. Nah, maka sama Islam ketika diturunkan dipromosiin pertama pada siapa? Pasti pada agama-agama Samawi, yaitu adalah Bani Israel dan juga kepada Nasrani, kepada Yahudi dan kepada Nasrani. Nah, maka kedudukan Bani Israel dan juga Nasrani kita kasih tahu dulu di dalam Islam bahwasanya mereka kedudukannya adalah mulia. Maka kita harus menepis dulu konsepsi yang salah tentang Islam terhadap agama-agama yang lain, atau terhadap Yahudi dan terhadap Nasrani, seolah-olah kita membangun sebuah kebencian ataupun apapun. Tidak. Karena kalau kita katakan Islam membenci Yahudi, berarti Rasulullah tidak akan mungkin menikahi seorang istri dari orang Yahudi. Ternyata ada, yaitu namanya adalah Bunda Sofia. Nah, maka pandangan kita terhadap Bani Israel, kita menganggap mereka bahwa mereka adalah saudara. Bahwa mereka adalah saudara tua, mereka mendapatkan wahyu sebelum kita, lalu kemudian ketika Islam itu datang, kita menganggap mereka adalah sebagai satu paduan yang sama. Maka Al-Quran mengatakan bahwasanya nabi-nabi sama dari Adam, lalu kemudian Nuh, lalu kemudian Musa, Isa, dan seterusnya itu adalah nabi-nabi yang sama semua. Bahkan menjadi sesuatu yang bersifat salah besar ketika kita membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ada kata-kata sangat jelas sekali dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak pernah membedakan nabi satu dengan yang nabi yang lain di dalam sejarah para nabi itu. Kalaupun Nabi Muhammad diangkat sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai pemimpin daripada para nabi, itu adalah urusannya Allah, bukan urusan kita. Tapi kita tidak melihat nabi-nabi yang lain berbeda. Jadi maksudnya Ustaz, saya betul nabi-nabi tadi itu adalah nabi yang semuanya bertauhid kepada Allah. Bertauhid pada Allah. Maka kalau walaupun belum istilah Islam ya. Belum istilah Islam. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran mereka dikatakan sebagai Muslim. Mereka dikatakan sebagai orang yang berserah diri. Nah, di sini ada perbedaan pendapat walaupun kita tidak akan go into detail ya. Tapi yang menjadi sebuah kesepakatan adalah bahwa mereka semua adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau ditarik garis yang sama antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Bani Israel Yahudi dengan orang Muslim, maka mereka dapatnya pada Ibrahim atau Abraham. Maka di situ. Betul. Dikatakan sebagai bapak daripada para nabi, Abul Anbiya. Abul Anbiya dalam bahasa Arabnya. Dia bapak para nabi, kita mengakui Ibrahim. Mereka juga mengakui Abraham. Nah, maka kemudian ketika sudah turun menjadi kemudian Ishak dan kemudian Ismail, lalu kemudian turun lagi jadi Yakub, dari Yakub muncul Bani Israel. Semua adalah nabi-nabi yang kita akui semua. Nah, jadi itu pandangan kita terhadap mereka.